Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pagi itu Baghdad diselimuti kabut tipis. Aroma roti panggang dari warung-warung jalanan menggelitik hidung siapapun yang lewat. Di tengah hiruk pikuk pasar, seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh dan sorban miring melenggang santai. Abu Nawas, si kakek nyentrik yang bisa membuat orang dewasa menggeleng dan anak-anak tertawa tanpa sebab. Dengan gaya seenaknya, ia bersiul sambil mengayunkan tongkat kecil. Di belakangnya, kambing putih kesayangannya setia mengikuti. Tanpa rencana kakinya membawanya melewati sebuah gereja tua. Ia berhenti, menatap pintu besar yang terbuka, lalu duduk santai di tangga depan, memakan sepotong roti sisa. Dari dalam gereja suara pendeta Julianus menggema, "Tuhan adalah kasih. Karena kasih itulah ia memberikan anaknya yang tunggal." Suasana gereja penuh haru, jamaat menangis. Seorang wanita tua mencium salibnya dalam isak. Anak muda memukul dada. Sebagian bahkan pingsan karena larut dalam getaran iman. Tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia tetap duduk santai, mengunyah roti keras-keras sambil bergumam, roti orang kafir memang lebih empuk." Dua biarawati tersedak air mata. Lalu di tengah kesahduan itu, Abu Nawas berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi. "Maaf, saya orang tua bodoh, tidak juga berpendidikan. Tapi bolehkah saya bertanya satu hal?" Semua kepala menoleh. Pendeta Julianus menghentikan khotbah, menyipitkan mata. "Silahkan tanyakan, wahai orang tua dekil," ucapannya ketus. Abu Nawas pun tersenyum membungkuk sopan. Kalau Tuhan punya anak, artinya ia pernah menikah dong. Sebab anak pasti punya ibu. Jadi siapa ibunya? Hening. Alkitab di tangan pendeta Julianus bergetar. "Kau menyimpang," teriaknya keras. Tapi Abu Nawas tetap tenang. "Saya tidak menyimpang, Tuan Pendeta. Saya hanya bertanya seperti anak sekolah. Bukankah semua yang hidup lahir dari rahim? Bahkan kambing saya pun begitu." Ia menatap satu persatu jamaat. Dengan suara pelan namun menggugah, ia berkata, "Saya tidak menghina. Saya hanya berpikir." Pendeta Julianus berdiri gemetar, menunjuk Abu Nawas. "Kau menghina Tritunggal. Kau mencela cinta ilahi." Abu Nawas maju ke tangga altar, lalu duduk sambil berkata, "Saya tidak mencela cinta pendeta. Saya hanya mencintai logika dan lebih mencintai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan." Kata-katanya seperti badai, mengguncang hati yang selama ini hanya ikut-ikutan. Seorang wanita muda menangis di sudut bangku belakang. "Selama ini aku hanya ikut, tanpa pernah bertanya." Abu Nawas menghampirinya. Iman yang diwarisi tanpa dipikirkan apakah benar-benar iman. Dan tepat saat semua mulai tenang, Abu Nawas kembali mengangkat tangan. "Bolehkah saya bertanya satu hal lagi, Tuan Pendeta?" Pendeta Julianus mendesis. "Apalagi?" "Kalau anak Tuhan itu Tuhan, maka ada dua Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti tidak setara. Kalau setara, bagaimana bisa Tuhan tetap esa?" Pendeta mengembrak mimbar. Debu Alkitab berterbangan. "Keluar kau, iblis berbaju manusia." Tapi Abu Nawas hanya membungkuk sopan. "Maaf, saya hanya orang tua miskin yang tak tahu.
bagaimana mempercayai Tuhan yang bisa punya anak tapi tak punya istri? Di sudut gereja seorang pemuda berdiri, kalung salib menggantung di dadanya. Saya bingung, pendeta, jawabannya apa? Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu dari tengah jemaat berdirilah sosok tua berjubah gelap. Namanya Pastor Agustinus, guru spiritual Julianus. Ia melangkah maju, suaranya lirih namun menggetarkan. Terkadang Tuhan mengutus pertanyaan bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun. Julianus menoleh pada gurunya dan ia terkejut. Pastor, Anda membela dia? Tidak, aku hanya mengakui dia bertanya dan kau tak punya jawabannya. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Ajari aku tentang Tuhan yang tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan juga tentang Allah yang Maha Esa. Jamaat tersentak, beberapa menangis. Seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya, "Mama, kenapa Tuhan harus punya anak?" Suasana gereja berubah, bukan lagi tempat ibadah semata, tapi tempat berpikir. Lonceng gereja tak berani berdentang, tapi kambing putih Abu Nawas justru mengembik pelan dari pojok altar. Bek! Semua menoleh. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Kambing saja tahu kapan harus diam, tapi manusia sering bicara tanpa berpikir." Kalimat itu viral di Baghdad. Apakah Abu Nawas sesat atau sebenarnya terlalu jujur? Beberapa hari kemudian, Pastor Agustinus menemui Abu Nawas di rumahnya dengan tasbih kayu di tangan. Ia bertanya pelan, "Bolehkah aku masuk rumah Allah hari ini meski aku belum bersyahadat?" Abu Nawas menatapnya, tersenyum penuh cinta. "Rumah Allah bukan untuk yang sudah suci, Tuan, tapi untuk yang sedang mencari cahaya." Dan di hari itu, dua manusia dari dunia berbeda melangkah bersama, bukan untuk menyatukan agama, tapi untuk menyatukan kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika Abu Nawas ditanya oleh seorang pemuda, "Apa yang paling membanggakan dari kejadian di gereja itu, Abu Nawas?" Ia menjawab pelan sambil mengelus kepala kambingnya, "Aku tidak bangga karena menang, tidak bangga karena viral. Aku bangga karena satu pertanyaan sederhana membuat 100 orang berpikir, 10 orang menangis, dan 1 orang mendekat kepada Allah." Cerita selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya, 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening. Semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu.
Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia?" Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan? Ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucien semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku, Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang. Nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini, Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucien berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucien, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab pendeta Lucien. Abu Nawas menghela napas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada
jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati. Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucien terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu? Pendeta Lucien tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucien kemudian berkata, semua orang memiliki rasa belas kasihan, katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu? Pendeta Lucien hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya, sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. Itu hanya permainan kata-katamu Abu Nawas, katanya, tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah. Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. Baiklah, katanya, jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, apakah kalian melihat ini? Semua orang mengangguk. Ini adalah kurma, kata Abu Nawas. Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini? Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. Itu hanyalah hukum alam, katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. Hukum alam? Jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya? Pendeta Lucien menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Baiklah Abu Nawas, katanya, kami akui
bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia? Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. Aku akan menjawab pertanyaan ini, katanya. Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya? Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel, dan pendeta Mateo. Pendeta Mateo angkat bicara dengan wajah memerah. Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan? Lanjut pendeta Miguel. Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia. Pendeta Lucien dan Mateo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya. Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam. Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya? Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. Silahkan. Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. Kalian semua melihat matahari di atas sana. Semua orang mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucien dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan wahyu. Lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Mateo berdiri dengan gusar. Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucien tampak frustasi, namun pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, jawaban yang cerdas Abu Nawas. Namun Abu Nawas balik bertanya, jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan
bahwa hanya ajaran mereka yang benar. Tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucian menunduk lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta. Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak pendeta Miguel dengan ringan. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu? Pendeta itu mengangkat alisnya. Apa itu? Abu Nawas mengusap perutnya. Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki? Pendeta Miguel tertawa kecil. Tidak, Abu Nawas. Untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. Baiklah kalau begitu. Siapa yang mau mentraktirku makan malam? Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, terima kasih Abu Nawas, kami belajar banyak darimu hari ini. Abu Nawas tersenyum. Aku juga belajar banyak dari kalian, sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, hujan gerimis mengguyur perlahan. Abu Nawas tiba-tiba jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar ke seluruh kota bahwa Abu Nawas telah wafat. Warga Baghdad bersedih, meskipun terkenal jenaka dan kadang menyebalkan. Abu Nawas telah banyak mengajarkan makna kehidupan bagi semua orang. Jenazahnya dimakamkan secara layak di pinggir kota, ditemani isak tangis dan tawa kenangan dari banyak orang. Di alam barzah, Abu Nawas perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya dalam sebuah ruang gelap, hening, tanpa arah, tanpa cahaya. Tiba-tiba dua sosok besar dan bersinar muncul di hadapannya. Wajah mereka bercahaya, namun tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwa. Aku Munkar dan aku Nakir. Suara mereka menggema seperti guntur yang dipukul dalam gua. Abu Nawas berdiri pelan, menyeka keringat dari dahinya yang sebenarnya sudah tidak memiliki tubuh fisik. Akhirnya bertemu juga dengan dua malaikat terkenal ini. Senang berkenalan. Kalian kelihatan lebih besar dari bayanganku. Munkar dan Nakir saling memandang. Biasanya mayit akan ketakutan, tapi yang ini malah santai. Kami datang untuk menguji keimananmu. Bersiaplah. Abu Nawas mengangkat tangan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya bertanya satu hal? Bertanya kepada kami? Ya, pertanyaan kecil saja. Kalau saya jawab benar, bolehkah saya bertanya satu kali balik kepada kalian? Malaikat terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik, jawablah pertanyaan kami terlebih dahulu. Siapa Tuhanmu? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja Allah yang Maha Esa. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat mengangguk.
jawabanmu benar. Sekarang, apa pertanyaanmu? Abu Nawas mengangkat satu jari seperti sedang mengajar di kelas. Pertanyaan saya sederhana. Bukankah kalian sudah tahu semua jawaban saya sebelum bertanya? Malaikat saling melirik. Tentu kami tahu. Kalau begitu, kenapa harus bertanya? Bukankah ini seperti ujian yang jawabannya sudah kalian ketahui? Malaikat mulai sedikit bingung. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di alam kubur. Abu Nawas melanjutkan, kalian bisa langsung mencatat, lulus, atau mungkin kalian sedang menguji kemampuan menghafal saya. Tapi bagaimana jika saya pelupa, tapi hatiku penuh iman? Munkar kelihatan hendak bicara, tapi Abu Nawas cepat menyela lagi. Lagi pula, selama hidup saya sibuk membantu rakyat miskin, berdakwah dengan cara jenaka, dan mendamaikan yang berselisih. Apakah kalian tidak mempertimbangkan nilai tambah itu? Nakir berkata, ini bukan negosiasi wahai manusia. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi izinkan saya memberikan perbandingan. Jika seorang murid menjawab semua soal ujian dengan benar dan gurunya tetap menyuruhnya mengulang kelas, bukankah itu zalim? Kami tidak zalim. Nah, itu yang ingin saya dengar. Jadi saya lulus kan? Malaikat terdiam. Biasanya tidak ada yang bisa berbicara sepanjang ini di alam kubur. Bahkan orang alim sekalipun hanya menjawab sependek mungkin. Tapi Abu Nawas berbeda. Ia tidak hanya menjawab, tapi ia berdebat. Munkar akhirnya berkata, Abu Nawas, kau dikenal cerdas di dunia, tapi alam ini bukan tempat bermain kata. Siapa bilang saya bermain? Jawab Abu Nawas, saya hanya ingin memastikan bahwa sistem pengujian ini adil, bukan hanya prosedural. Nakir menatap Abu Nawas tajam. Kau ingin menguji kami, Abu Nawas? Bukan. Saya hanya ingin tahu apakah kecerdasan yang digunakan untuk menegakkan kebenaran juga dianggap ibadah. Sebab selama ini saya menggunakan logika untuk menertawakan kebodohan, menghibur yang sedih, dan menyadarkan yang lalai. Hening beberapa saat, lalu malaikat berkata, kau telah menjawab dengan benar, tapi pertanyaanmu juga menjadi ujian untuk kami. Sebelum mereka pergi, Abu Nawas memanggil, tunggu, masih satu hal lagi. Malaikat mulai waspada. Apalagi wahai manusia? Saya hanya ingin tahu, bolehkah saya membawa humor ke surga? Atau apakah kalian lebih suka suasana yang hening dan tegang seperti sekarang ini? Untuk pertama kalinya dalam sejarah barzah, Munkar dan Nakir nyaris tersenyum. Abu Nawas kembali terbaring di dalam liang kubur, tersenyum damai. Malaikat telah pergi dan catatan amalnya tengah ditimbang di alam lain. Namun di dunia, banyak orang masih bercerita bahwa bahkan di alam kubur, Abu Nawas berhasil menunjukkan kecerdasannya bukan untuk melawan, tapi untuk menyampaikan bahwa iman bukan hanya hafalan, tapi juga pemahaman, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam melihat kebenaran. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kampung Abu Nawas, suasana tiba-tiba menjadi gempar. 3 orang asing datang dengan gaya angkuh dan wajah penuh percaya diri. Mereka dikenal sebagai orang-orang pintar dari negeri seberang, tapi sayangnya kepintaran mereka selalu dipakai untuk menyombongkan. Di mana orang paling cerdik di kampung ini? Tanya salah satu dari mereka sambil membusungkan dada. Penduduk pun ketar-ketir. Mereka ingin mengusir ketiga orang itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Lalu mereka sepakat memanggil satu-satunya orang yang bisa menghadapinya, yaitu Abu Nawas.
Abu Nawas setuju dengan senang hati. Ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Abu Nawas pun datang ke lapangan desa, tempat semua orang berkumpul untuk menyaksikan adu otak. Ketiga orang sombong itu sudah menunggu sambil menyeringai. Orang pertama maju dan bertanya dengan nada mengejek, "Wahai Abu Nawas yang terkenal cerdik, di manakah pusat bumi sebenarnya?" Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Pusat bumi? Ya, tentu saja ada di bawah kakiku ini." Ketiga orang itu langsung ribut. "Tidak mungkin, mana buktinya?" Abu Nawas tetap tersenyum. "Kalau tak percaya, silahkan ukur sendiri dari ujung dunia ke tempat ini. Kalian akan tahu dan aku tidak salah." Si penanya terdiam, tidak bisa membantah. Orang kedua maju dengan pertanyaan baru, "Kalau begitu, berapakah jumlah bintang di langit?" Abu Nawas melirik keledai yang selalu menemaninya, lalu berkata, "Jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu di tubuh keledaiku ini." "Mana mungkin, kau hanya mengarang, Abu Nawas," seru mereka. "Kalau tidak percaya, silahkan hitung sendiri bulu keledaiku satu persatu," jawab Abu Nawas kalem. Penduduk yang menonton tertawa terbahak-bahak, sadar kalau dua temannya sudah dipermalukan. Orang ketiga yang paling galak maju ke depan, kesal mendengar jawaban Abu Nawas. Orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa cekakak-cekikik. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut Anda. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ketiga orang itu ingin membalasnya, tapi mereka tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik daripada dirinya. Cerita selanjutnya. Pada suatu siang yang terik di kota Baghdad, pasar tengah ramai-ramainya. Pedagang berteriak, unta menguak, dan orang-orang berlalu lalang seperti air bah. Di tengah keramaian itu muncullah Abu Nawas. Seperti biasa, wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumannya menyimpan ribuan rencana. Namun kali ini ia membawa seikat gulungan kertas yang diikat dengan benang emas. Ia berdiri di tengah pasar, lalu berteriak lantang, "Dijual tiket menuju surga, tanah di Taman Firdaus. Siapa cepat, dia selamat." Orang-orang berhenti, tertawa kecil, sebagian menggelengkan kepala. Tapi seperti biasa, keanehan Abu Nawas selalu berhasil menarik perhatian. Tak lama kemudian muncullah Tuan Harun, seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat kikir, tapi suka pamer kesalehan. Jubahnya mengkilap, sepatunya dari kulit onta impor, tapi wajahnya tak pernah senyum kalau disuruh bersedekah. "Abu Nawas," seru Tuan Harun mendekat, "apa ini yang kau jual? Kuburan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ini bukan sembarang kuburan, Tuan. Ini kapling khusus di surga, lokasi premium, dekat pohon bidara, angin sepoi-sepoi, dan ada aliran sungai susu di sampingnya." Tuan Harun mendengus. "Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas?" "Ah, tentu tidak, Tuan. Tapi kau juga bukan orang biasa.
Justru orang sehebat Tuanlah yang pantas memesan tempat di surga sejak dini. Tuan kan dermawan dan rajin ibadah pula. Abu Nawas tersenyum sambil mengedip, atau setidaknya tampak seperti itu. Tuan Harun terdiam. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindirnya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. Apa buktinya kapling itu di surga? Abu Nawas mengangkat gulungan kertas itu. Ini suratnya, Tuan. Tanda tangan langsung dari malaikat Ridwan, katanya sembari menekan suara seolah-olah itu rahasia besar. Tuan Harun yang lebih suka dihormati daripada memahami langsung tergoda. Ia melihat surat itu. Sebenarnya hanya gulungan kertas kosong dengan tulisan Arab miring-miring dan cap lilin berwarna emas, tapi matanya sudah silau duluan. Berapa harganya? 10 dinar saja, Tuan. Wah, mahal, sahut Tuan Harun. Aku ini calon penghuni surga, masa tidak dapat diskon? Abu Nawas menatapnya lama. Tuan benar, surga memang tidak bisa dibeli, tapi kalau diskon, itu artinya Tuan tidak sepenuhnya yakin akan masuk surga, bukan? Tuan Harun tersentak. Ia tidak ingin terlihat pelit di depan banyak orang, apalagi sudah mulai menarik perhatian. Baiklah, ini 10 dinar. Berikan suratnya, katanya sambil menyodorkan koin emas. Abu Nawas dengan tenang menyerahkan gulungan surat kapling surga itu, lengkap dengan senyuman puas. Keesokan harinya, Tuan Harun membawa surat itu ke masjid, lalu berdiri di depan jamaah dengan penuh bangga. Saudara-saudara, saya telah membeli tanah di surga. Ini buktinya, teriaknya sambil mengangkat gulungan itu. Para jamaah mendekat, penasaran. Lalu gulungan pun dibuka, tapi isinya hanya sebuah tulisan yang bunyinya, "Ini adalah bukti bahwa engkau cukup bodoh untuk percaya bahwa surga bisa dibeli." Tertanda Abu Nawas. Tuan Harun gemetar. Ini penghinaan. Aku akan lapor ke Baginda Raja. Di istana Tuan Harun mengadu ke Baginda Raja. Ampun Baginda, Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kuburan di surga, lalu menghina aku dengan surat kosong ini. Raja pun memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tenang sambil membawa 2 buah batu nisan kayu. Abu Nawas, tanya Raja, apa benar kau menjual kuburan kepada saudagar ini? Benar Baginda, jawab Abu Nawas. Tapi kuburan itu kosong, tak ada jenazahnya, tak ada doanya, dan tak ada amalannya. Semua yang hadir tercengang. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Wahai Harun saudagar kaya, bagaimana bisa kau tertipu? Tuan Harun terdiam, mukanya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Seluruh istana tertawa, dan Abu Nawas pun diberi hadiah oleh sang raja karena telah menjual pelajaran mahal dengan harga 10 dinar. Sejak saat itu Tuan Harun jadi lebih rajin bersedekah dan tak pernah lagi memamerkan kesalehan palsu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar Baghdad. Kali ini ia menjual timbangan amal bekas, dan anehnya tetap saja ada yang mau membeli. Kisah selanjutnya, karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik. Kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan
istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja,
"Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap, 1, 2, 3, hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu, Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. "Siapa namamu?" tanya sang raja.
Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia, jawab tahanan tersebut. Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu? Tanya Baginda Raja. Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia, jawab Sofyan. Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya Raja kembali. Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia, jawab Sofyan. Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara, ujar Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia, jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. Siapa namamu? Tanya Baginda Raja. Nama saya Ali Paduka yang mulia. Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu? Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia. Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya, perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya? Pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja. Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. Apa itu caranya? Cepat katakan, desak Baginda Raja. Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. Wahai pedagang bawang, kata Abu Nawas, bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat? Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan.
dan mahkota permata di kepala. Aku adalah dewa rezeki, suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar dewa rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa rezeki tersenyum, lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap dewa rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi, dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.